Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Surati. Ibu Surati kali ini mau memberikan cerita Nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Baiklah teman-teman, sebelum mulai cerita, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Abada Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita mulai ya dengan buka bukunya. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya dan beriman. Dia tinggal di negeri yaitu di negeri Sam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya. Dia dianugerahi oleh Allah nikmat berupa lahan pertanian yang luas dan juga binatang ternak yang banyak sekali. Nah, tapi teman-teman, Nabi Ayub tidak pernah sombong. Walaupun dia seorang yang kaya raya, hartanya selalu diperbantukan oleh orang yang membutuhkan. Nah, tapi teman-teman, ternyata di balik kaya rayanya itu ada seseorang yang membuat mereka tidak terima. Nah, seseorang itu siapa teman-teman? Ada yang merasa iri loh dengan mereka. Dia adalah seorang iblis teman-teman, laknatullah ya. Wah, terus apa yang diinginkan iblis oleh Nabi Ayub dan kayanya? Ternyata Nabi Iblis itu punya rencana yang besar untuk menyesatkan Nabi Ayub agar tidak mau berbakti dan menyembah kepada Allah. Terus bagaimana? Mas, apa ya rencana besar itu? Nah, rencana besar itu adalah mulai dengan yang pertama teman-teman yuk. Wow, kabar apa ini ya teman-teman? Ternyata Allah itu maha segalanya. Iblis itu meminta izin pada Allah untuk mengganggu dan menyesatkan Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana dengan Allah? Allah itu maha segalanya, dia akan mengabulkan permintaannya iblis. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu wahai iblis. Nah, terus iblis ketika itu dia menyusun rencana beserta bala tentaranya. Apa rencana itu teman-teman? Kita mulai dengan rencana yang pertama teman-teman, yaitu dengan pada suatu hari di sebuah lahan pertanian yang Nabi Ayub kelola, ternyata tiba-tiba ada teriakan kebakaran, kebakaran, kebakaran. Teriakan itu berasal dari lahan itu. Ternyata lahan tersebut adalah punyanya Nabi Ayub alaihissalam. Lahan itu ternyata terbakar sampai habis teman-teman. Apinya menyala berkobar kemana-mana. Tidak hanya itu teman-teman, ternyata apinya itu sampai membakar binatang ternaknya yang banyak sekali. Terus apa yang terjadi teman-teman? Sampai hangus semuanya. Semuanya terbakar dan mati binatang ternaknya. Kasihan nggak teman-teman ya? Kasihan sekali. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihissalam tidak akan bersedih. Dia tahu bahwa semua itu adalah cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa berdoa, ya Allah, hujan ini semata darimu dan hanya Engkau yang bisa mengembalikan semuanya. Nah, setelah itu iblis pun juga tertawa terbahak-bahak. Akhirnya apa? Berhasillah rencana kita, kata iblis. Setelah itu iblis pun mendengar doa Nabi Ayub tadi. Iblis pun tidak puas dengan mereka, tidak puas dengan apa yang dilakukan Nabi Ayub. Dia selalu berdoa mohon pada Allah, ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami selalu dalam lindunganmu. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dalam menerima cobaan itu. Pada suatu hari setan pun atau iblis pun itu menyusun rencana yang kedua teman-teman. Apa ya rencana itu? Nah, rencana yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam dicoba dengan adanya goncangan yang amat dahsyat di rumahnya, di wilayahnya di negeri Sam sana.
ada gempa bumi yang besar sampai semuanya porak-poranda, rumahnya semuanya hancur, anaknya juga semuanya meninggal. Cobaan yang kedua sangatlah juga berat bagi Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya bernama Laya. Mereka sangat terpukul oleh itu. Lahannya sudah habis, ternak-ternak juga sudah habis. Ini disusul dengan gempa yang besar yang mematikan semua anaknya. Tinggallah Nabi Ayub dan istrinya. Tidak hanya di situ teman-teman, Nabi Ayub pun sangat bersyukur. Ya Allah, mungkin ini ujian darimu. Hamba harus bersabar untuk menghadapi semua ini. Dia berkata pada istrinya, wahai istriku, kita tetaplah bersabar dalam lindungannya. Aku yakin semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istrinya pun juga demikian. Istrinya pun juga sempat juga merasa gelisah dan takut. Akhirnya dengan nasihat dari Nabi Ayub, mereka semuanya adalah bersabar. Kemudian tidak hanya itu teman-teman, iblis pun datang lagi. Iblis pun juga menyusun rencana yang ketiga. Apa itu? Apa kira-kira teman-teman ya? Sudah hartanya sudah habis, kemudian anaknya juga meninggal, disusul apa lagi ini? Ternyata rencana ini juga paling besar. Apa itu di balik itu? Nabi Ayub alaihissalam pada waktu itu ya dicoba dengan penyakit yang aneh. Apa itu teman-teman penyakit yang aneh? Batukkah? Pilekkah? Bukan. Tapi penyakit itu adalah penyakit kulit yang dideritanya. Nabi Ayub pada suatu hari muncul bintik-bintik di tangannya. Kemudian bintik-bintik itu secara tidak lama menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian Nabi Ayub menjadi sedih. Allah Akbar, kenapa kok saya seperti ini? Ini ujian dari Allah kan? Dia lalu mengatakan, insya Allah aku harus bersabar. Setelah ujian itu dilakukan kepada Nabi Ayub selama berapa tahun lamanya dia sakit. Akhirnya apa? Sakitnya semakin parah. Tetangganya mengusirnya agar dia tidak ada di kampung di negeri Sam lagi. Diusirnya Nabi Ayub sampai di negeri yang tidak ada orangnya, sampai terasing. Kemudian Nabi Ayub pun beserta istrinya tinggal di sebuah negeri yang tidak ada penghuninya, hanya 2 orang sahabat yang mereka peduli kepadanya. Setiap hari dia menjenguknya. Semakin hari, semakin bulan, semakin bertambah penyakitnya, sampai sekujur tubuhnya itu mengeluarkan nanah. Ya Allah, hanya lidahnya yang bisa berpikir kepada Allah. Ya Allah, hanya lidahku yang bisa berpikir mengingatmu. Insya Allah aku akan menjalaninya dengan sabar. Kesabaran Nabi Ayub tidak akan sampai di situ. Tetap dia akan mengingat Allah selama dia masih bisa mengingat zikrullah, zikir kepada Allah. Setelah itu apa teman-teman? Setelah berapa tahun lamanya sudah Nabi Ayub sakit, kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang benar-benar beriman dan bersabar. Kira-kira apa pertolongan dari Allah itu teman-teman? Nah, pada suatu hari datanglah firman Allah yang yaitu hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk dan untuk mandi dan diminum. Allah berfirman seperti itu. Akhirnya Nabi Ayub bagaimana? Nabi Ayub pun akhirnya menghantamkan kakinya. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata hantamannya tadi mengeluarkan air yang banyak sekali. Kemudian airnya setiap hari dia minum, seteguk demi seteguk setiap hari diminum. Dan juga untuk mandi seluruh badannya ini, setiap hari dia lakukan dengan sabar. Terus apa yang terjadi teman-teman? Alhamdulillah ya, dengan izin Allah ternyata
penyakitnya yang ada di sekujur tubuhnya perlahan-lahan berangsur-angsur sudah sembuh, akhirnya akan sembuh total. Akhirnya Nabi Ayub juga seperti kembali semula, dia menjadi tampan lagi, kulitnya menjadi halus lagi, sampai akhirnya istrinya pun mau bernama Laya tadi, Laya sampai paling melihatnya, ya. Kemudian apa yang terjadi di balik itu? Setelah dia sembuh dari sakitnya, Allah masih memberikan nikmatnya kepada mereka, ya. Diberikannya oleh mereka Allah nikmat berupa harta juga, sehingga Nabi Ayub dan istrinya bisa kembali hidup seperti sedia kala. Nah teman-teman, itulah cerita dari kisah Nabi hari ini. Kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah Nabi tersebut, yaitu kita harus senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan dan bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah akan bertambah jika kita bersyukur, tapi nikmat Allah akan hilang jika kita tidak akan bersyukur. Demikian teman-teman cerita dari Ibu Surati. Lain kali bisa disambung lagi ya. Terima kasih. Bila ada salah kata, Bu Surati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.